Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini ya, di hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024. Nikmat yang paling utama tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita menikmati pemberitaan ya tentang hasil quick count ya, tentang masih bersambungan, masih berkenaan dengan pemilihan ya calon presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan legislatif ya. Banyak komentar berseliweran ya. Salah satu komentar yang kemudian mungkin orang sering menganggapnya sebuah keanehan gitu ya, misalnya dari partai PDI dengan paslon urutan ketiga ya, Ganjar dan Mahfud MD, yang sepertinya kok tidak match gitu ya, karena hasil quick count di pemilihan legislatifnya masih memimpin di jumlah yang paling tinggi, tetapi perolehan suara sebagai calon presidennya kenapa jumlahnya sangat jauh gitu ya. Kemudian juga banyak hal ya yang kemudian menyampaikan betapa banyaknya hal-hal yang sering disebut sebagai kecurangan ya, terutama yang mengatakan, kalau kita orang mengatakan ya itu kan yang kalah yang ngomong begitu kan gitu ya, tetapi setidak-tidaknya itu bisa menjadi bahan renungan ya. Jadi dari banyak hal yang terjadi hari-hari ini ya, saya kok jadi teringat kembali dengan apa yang pernah disampaikan oleh budayawan M.H. Ainun Najib yang mengatakan pernyataan yang kontroversial gitu ya. Bukan saya yang mengatakan, ini M.H. Ainun Najib yang mengatakan bahwa di Indonesia ini sudah ada Fir'aunnya, sudah ada Korunnya, sudah ada Hamamnya ya. Saya kira tidak perlu kita terjemahkan ya. Dan pada kesempatan hari ini saya hanya ingin menyampaikan ya tentang siapa yang akhirnya berhasil menaklukkan Fir'aun ya, yaitu yang kita kenal adalah Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian saya coba searching tentang bagaimana sih karakter Nabi Musa ini ya, sehingga bisa mengalahkan Fir'aun ya, seorang raja yang sampai mengaku bahwa dirinya Tuhan, bisa melakukan apa saja gitu ya, dan bisa menguasai lini apa saja gitu ya, semua dikuasai ya, DPR dikuasai ya, pers dikuasai ya, semuanya dikuasai ya. Tetapi
Nabi Musa berhasil ya mengalahkan Firaun. Ya, tentu bagi kita orang beriman ini adalah Allah yang memberikan karunia ya, sehingga Nabi Musa ini juga dikenal sebagai salah satu nabi yang punya keunggulan di antara nabi-nabi yang lain yang kita sering singkat dengan Nimim ya. Nuh, Ibrahim ya, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, mungkin saya bacakan saja bagaimana karakter Nabi Musa ini dan siapa kira-kira di negeri ini yang punya karakter seperti Nabi Musa ini sehingga bisa mengalahkan Fir'aun. Jadi karakter yang pertama yang saya baca dari salah satu sumber karakter Nabi Musa yang pertama adalah sabar ya. Sabar ya. Tidak tergesa-gesa, tidak kesusu ya. Jadi sabar dalam karakternya adalah orang yang sabar gitu ya. Jadi bukan orang yang bermental instan gitu ya, apa-apa serba maunya instan ya, tetapi selalu ikuti proses dengan sabar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah visioner, jadi punya pandangan ke depan ya. Jadi tidak berkutik di sini aja, tetapi punya pandangan ke depan bagaimana membangun ke depan tadi gitu ya. Karakter yang ketiga adalah kompeten ya. Jadi dia sangat menguasai bidang-bidang yang memang dikuasai gitu ya. Kemudian yang keempat, karakter keempat adalah integritas ya. Jadi orang yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah orang yang harus punya integritas. Dan karakter yang kelima adalah pembaharu ya. Jadi selalu melakukan sebuah inovasi-inovasi ya di dalam kehidupannya ya. Jadi dalam konteks hidup bagaimana kita mengelola ya, kalau kita nggak punya dana ya bagaimana kita bisa dengan dana yang sekecil-kecilnya tetapi bisa punya daya dongkrak yang hebat gitu ya. Itulah pembaharu gitu ya. Dan yang keenam adalah solutif ya. Jadi selalu mempunyai solusi dalam setiap persoalan ya. Jadi bukan orang yang tidak punya solusi, tetapi selalu menawarkan solusi-solusi yang tentu saja solusi itu adalah solusi yang penuh dengan nilai dan etika, penuh dengan moralitas yang tinggi gitu ya. Dan karakter yang ketujuh adalah religius. Jadi religiusitas dari orang yang bisa mengalahkan Fir'aun itu tidak perlu kita pertanyakan lagi ya. Jadi segala sesuatu selalu ada tangan yang di atas ya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sombong ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu religiusitas adalah harus terus berpijak pada apa yang Allah nanti akan inginkan. Kemudian karakter yang kedelapan ya, ada 13 karakter ya, adalah kredibel ya. Kredibilitasnya itu diakui gitu ya. Diakui baik di tingkat paling bawah, grassroots, kaum menengah gitu ya, maupun di internasional, nasional gitu ya. Jadi kredibilitasnya bisa diakui ya, baik di tingkat bawah bahkan juga pada mayoritas. Tidak hanya mayoritas tapi juga kaum minoritas gitu ya. Kemudian karakter yang kesembilan ya, seorang yang bisa menaklukkan Fir'aun adalah cerdas ya. Jadi tidak mungkin ya kalau tidak cerdas ya bisa mengalahkan Fir'aun. Dan yang ke-10 adalah pandai bekerja sama ya. Jadi kerjasama bisa lintas golongan ya, lintas sektor ya.
Kalau dia orang Islam, ya dia bisa diterima oleh seluruh kalangan Islam, ya. Apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Persis, ya, apakah jamaah tablik, ya, atau jamaah salafi gitu ya, apakah itu PMII, apakah itu HMI gitu ya. Bahkan juga pandai bekerja sama juga dengan orang-orang yang di luar Islam, ya, bisa dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, ya, orang Dayak, bahkan juga orang Papua, ya, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, ya, dengan Konghucu. Jadi semuanya bisa diajak pandai bekerja sama, ya. Itu adalah karakter yang nomor 10. Nomor 11 adalah memiliki tekad yang kuat, ya. Jadi tekadnya ini sangat kuat, ya, tidak mudah goyah gitu ya. Dan yang ke-12 adalah informan, ya. Jadi pandai berkomunikasi dan mampu menjadi informan yang baik, ya. Ketika ditanya segala sesuatu itu bisa memberikan informasi dengan baik, sehingga banyak orang suka mendengar apa yang dia sampaikan. Dan yang terakhir, yang ke-13, karakteristik dari Nabi Musa adalah pembelajar dan tawadhu. Jadi belajar itu terus dilakukan, ya, kepada siapa saja, ya. Jadi terus melakukan pembelajaran dan tawadhu, ya. Tawadhu itu kita terus mencari informasi tetapi dalam tetap ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah 3 karakter Nabi Musa yang di dalam sejarah kenabian adalah termasuk nabi yang punya keunggulan, ya. Kalau dulu saya waktu SD itu guru saya sering menyingkat dengan Nimim gitu ya. Nimim itu artinya adalah Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itulah karakter Nabi Musa. Dan untuk bisa mengalahkan Firaun, ya, maka kita harus mencari, ya, manusia yang punya karakter mendekati Nabi Musa, ya. Jadi sifat-sifat Firaun itu hanya akan bisa dikalahkan oleh sifat-sifat Nabi Musa. Sejarah sudah mencatat dan selalu kejadian itu akan berulang, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi tidak lama lagi, ya. Kita berharap itu kejadian takluknya Firaun oleh Nabi Musa alaihissalam ini juga akan terjadi di negeri kita tercinta Indonesia. Sekian yang bisa kita sampaikan pada hari ini, ya, hari Jumat di tanggal 16 Februari 2024, ya. Mudah-mudahan kita sudah menemukan pemimpin yang punya karakter seperti Nabi Musa, sehingga diharapkan akan bisa, ya, meredam pemimpin yang mungkin juga berkarakter seperti Firaun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.